Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauziana Gilana Putri dengan NIM 2305878. Bella, tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas administrasi eh, dan supervisi pendidikan. Bella, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang pertama itu pengertian sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana ini dalam pendidikan memiliki peran krusial dalam menunjang proses pembelajaran. Seperti yang pertama, sarana ini mencakup sebuah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Contohnya adalah buku pelajaran, komputer, alat tulis, peralatan laboratorium, serta sarana olahraga. Sarana bersifat problem atau dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu prasarana, di mana prasarana ini adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Contohnya adalah gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, jalan menuju sekolah, dan kantin. Prasarana ini tidak digunakan secara langsung dalam pembelajaran, tetapi tanpa adanya prasarana yang memadai, kegiatan belajar mengajar akan terganggu. Materi kedua tentang administrasi sarana dan prasarana, di mana administrasi atau manajemen sarana dan prasarana ini merupakan seluruh kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan pemeliharaan, hingga penghapusan. Tujuannya itu memastikan sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam kondisi optimal sehingga dapat mendukung kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan terdiri dari 8 proses utama. Yang pertama itu perencanaan, di mana perencanaan sarana dan prasarana itu dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan sekolah atau lembaga pendidikan dapat terpenuhi efektif. Prinsip utama dalam perencanaan itu yang pertama komprehensif, yaitu di mana komprehensif mencakup semua aspek kebutuhan. Yang kedua objektif. Objektif itu berdasarkan analisis kebutuhan, bukan keinginan semata. Yang ketiga fleksibel, di mana fleksibel dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pendidikan. Yang keempat interdisiplin, di mana interdisiplin ini mempertimbangkan kebutuhan berbagai bidang studi atau unit di sekolah. Dalam tahap perencanaan dilakukan analisis berdasarkan yang pertama jenis sarana yang dibutuhkan, yang kedua jumlah yang diperlukan, yang ketiga standar kualitas yang harus dipenuhi, yang keempat prioritas pengadaan berdasarkan urgensi kebutuhan. Materi yang kedua pengadaan. Setelah perencanaan selesai, langkah berikut adalah pengadaan. Sarana dan prasarana mengadakan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu pembelian langsung dari anggaran pendidik. Yang kedua penyewaan jiwa penggunaan bersifat sementara atau lebih hemat. Yang ketiga hibah atau donasi dari pemerintah, perusahaan atau pihak ketiga. Yang ketiga inventarisasi. Setelah sarana diperoleh, dilakukan investasi untuk mencatat barang yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Tujuan inventarisasi itu yang pertama memberikan kode unik pada setiap barang atau mudah diacak. Yang kedua, pencatatan dalam daftar investasi sekolah hingga penggunaan bisa diawasi. Yang ketiga, pencegahan penyalahgunaan atau kehilangan dengan sistem pencatatan yang jelas. Setiap barang yang telah diinventarisasi akan mendapatkan label khusus yang berisi kode, tahun pembelian, dan informasi lainnya untuk memudahkan identifikasi. Yang keempat, penyimpanan, di mana penyimpanan barang yang telah diinventarisasi disimpan terlebih dahulu sebelum disalurkan ke unit atau kelas yang dibutuhkan. Penyimpanan dilakukan berdasarkan jenis barang, jangka waktu penyimpanan, prosedur keamanan gudang.
Dengan penyimpanan yang baik, barang tidak akan rusak sebelum digunakan. Yang kelima, penyaluran dan penataan, di mana barang yang telah siap digunakan akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, misalnya peralatan laboratorium ke ruang lab. Yang kedua, buku ke perpustakaan. Yang ketiga, peralatan olahraga ke ruang olahraga. Setelah disalurkan, dilakukanlah penataan agar sarana tersebut dapat digunakan secara nyaman dan efektif. Prinsip-prinsip penataan tersebut, yang pertama itu menjaga kondisi higienis dan keamanan barang. Yang kedua, menata barang sesuai fungsi dan kebutuhan penggunaan. Yang tiga, mengoptimalkan ruang agar nyaman digunakan. Yang keenam, penggunaan dan pemanfaatan. Setelah penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana tersedia, langkah selanjutnya adalah memastikan barang digunakan dengan baik. Penggunaan harus mengikuti aturan agar sarana dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan tersebut, yang pertama, menyusun jadwal penggunaan jika sarana digunakan oleh banyak pihak, misalnya lab komputer atau perpustakaan. Yang kedua, pemberian tanggung-jawaban kepada penggunaan agar tidak cepat rusak. Yang ketiga, pelaporan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Dengan penggunaan yang tertib, sarana dan prasarana akan lewat awet dan efisien. Yang ketujuh, pemeliharaan, di mana pemeliharaan sangat penting agar sarana tersebut tetap dalam kondisi baik dan tidak perlu sering memberi barang baru. Pemeliharaan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang pertama itu kan jangka pendek, di mana jangka pendek itu membersihkan rutin pengecekan kondisi barang setiap hari atau setiap minggu. Yang kedua tadi kan jangka menengah, di mana jangka menengah itu servis berkala, perbaikan ringan, mengecek fungsi alat. Yang ketiga itu jangka panjang, di mana jangka panjang tersebut renovasi bangunan, penggantian peralatan yang sudah sangat tua. Sayangnya masih banyak sih sekolah-sekolah yang kurang memperhatikan pemeliharaan sehingga banyak sarana yang cepat rusak dan perlu diganti dengan biaya tinggi. Yang kedelapan, penghapusan, di mana penghapusan itu jika suatu sarana dan sudah tidak bisa digunakan lagi atau biaya pembaikannya lebih mahal daripada pembeli baru, maka sarana tersebut bisa dihapus dari daftar investasi. Penghapusan akan dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, dihancurkan jika sudah tidak layak digunakan sama sekali. Yang kedua itu dihibahkan jika masih bisa digunakan oleh pihak lain. Yang ketiga, dijual sebagai barang bekas atau untuk mengurangi beban penyimpanan. Penghapusan harus melalui prosedur yang jelas agar tidak ada penyalahgunaan aset. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana tersebut. Guru memiliki peran penting dalam administrasi sarana dan prasarana di sekolah. Beberapa peran guru dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama, penyampaian kebutuhan sarana kepada pihak sekolah, di mana penyampaian tersebut guru dapat mengusulkan alat atau fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemberian. Yang kedua, pemanfaatan sarana dan yang ada dengan baik, di mana menggunakan alat dan fasilitas sekolah tersebut sesuai dengan prosedur agar tidak cepat rusak. Yang ketiga, menjaga dan merawat sarana yang digunakan, di mana menjaga kebersihan dan memastikan alat yang digunakan itu tetap berfungsi dengan baik. Yang keempat, melaporkan kerusakan atau kekurangan sarana. Jika ada barang yang rusak, guru bertanggung jawab untuk melaporkan agar bisa segera diperbaikan. Yang kelima, bekerja sama dengan kepala sekolah dan staf administrasi, di mana ikut serta dalam pengawasan dan perawatan fasilitas agar tetap layak digunakan. Dengan ketertiban aktif guru tersebut, sarana dan prasarana tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal sehingga proses pembelajaran tersebut menjadi lebih efektif dan tujuan pendidikan mencapai dengan baik. Itulah materi yang dapat saya jelaskan secara singkat dan jelas. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan yang saya paparan tadi, administrasi dan sarana dan prasarana adalah aspek penting dalam pendidikan yang mencakup
perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penyaluran, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Sehingga penghapusan, pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa fasilitasi yang dapat digunakan secara maksimal dalam mendukung proses pembelajaran. Guru juga memiliki peran dalam menjaga dan memanfaatkan sarana agar tetap dalam kondisi baik dan digunakan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.